Amin. Khatimatun wa haddul imani lahum tasdiqu ma ja'a bihi rasulu mimma ulima. Haddul iman, definisi iman lahum menurut ulama tauhid tasdiqu ma, membenarkan, ja'a bihi rasuluh, ajaran yang dibawa oleh rasul, mimma ulima, yang diketahui. Jadi yang disebut iman adalah menurut ulama tauhid, disebut yang dinamakan iman adalah membenarkan dengan hati terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Membenarkan dengan hati iman. Makanya ada, kenapa? Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Iman di dalam hati. Iman. Kalau Islam perbuatan badan. Islam. Kalau iman di hati, dia nggak terlihat ya. Iman, gaib. Iman. Wadinu ma syara'ahu Rabbul Ali lana min al-ahkami ta'rifun jali. Sedangkan yang wadinu agama adalah ma syara'ahu Rabbuh, ajaran yang disyariatkan oleh Allah al-Ali lana kepada kita min al-ahkami, yaitu hukum-hukum. Ta'rifun jali ini adalah definisi yang jelas. Jadi yang dinamakan agama Islam adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama. Hukum-hukum yang disyariatkan kepada kita oleh Allah, yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Islam. Ini iman. Kalau iman itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin nih. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada gaib. Jadi iman itu harus kepada gaib. Apa yang gaib ini? Kalau dalam tafsir, surga, neraka, malaikat, siksa kubur, kehidupan di dalam kubur, gaib. Kalau yang kemarin keramat, apa itu lagi? Irhas, mauna. Jadi keramat yang paling keramat itu adalah istiqomah di dalam agama. Istiqomah, ayat istiqomah ini yang membuat Nabi sampai uban. Di dalam Al-Quran disebutkan fastaqim kama umirta. Wahai Nabi, istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana diperintah. Perhatikan, ulama tasawuf, ulama sufi, kamu kalau mau belajar Islam yang benar-benar dari ulama sufi. Kalau Wahabi nggak suka sufi ini. Di tadi organisasi yang kita bicarakan itu nggak ada tasawufnya. Kamu cek, nggak ada tasawufnya. Ustadz yang kamu bilang tadi cek, kalau nggak ada tasawufnya, hati-hati. Tasawuf itu di sini. Cek dia, kamu cek tasawuf menurut, ada nggak? Hati-hati. Nah, kenapa emang? Tasawuf. Iya. Saya mau ngomong apa tadi tentang tasawuf nih? Saya sampai tasawuf sampai kenapa tadi? Yang ulama sufi kalau mau belajar Islam. Bukan, sebelum itu. Kalau kamu mau belajar Islam sungguh-sungguh harus dari tasawuf. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada gaib. Apa tadi? Surga, neraka. Ada tadi yang saya mau jelaskan ke kamu tuh. Agama ini Islam, iman, ihsan. Kamu kalau beragama harus sampai ke ihsan ini. Ke ihsan. Ihsan itu menyembah Allah seakan-akan kamu menyaksikannya. Ini tidak dibahas dimanapun, di seluruh orang yang bahas Islam, kecuali di tasawuf yang benar-benar ngomong Islam, sabar iman, sabar. Kalau nggak belajar tasawuf, maksudnya bukan kayak tadi kelas 1, 2, 3, 4, nggak nyampe belajar tasawuf ya kelas 5 masih nggak nyampe kelas 6, dibilang lulus nggak masuk surga, tetap masuk surga.
tapi dia tetap nggak punya zauk. Apa itu? Zauk itu artinya apa namanya, hubungan pribadi atau apa, keintiman atau apa ya, merasakan sendiri manisnya ibadah itu. Jadi agama yang adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tasawuf apa kok ada yang tertinggal, saya kayaknya mau jelasin dengan kamu tentang tasawuf ini. Tentang ihsan itu masalah yang gaib ya. Tentang nggak ada, jadi lupa sih. Fabadiran lima hiyal ma'murat la taqrabil lati hiyal manhiyat. Fabadiran, maka bersegeralah, lima hiyal ma'murat, melaksanakan perintah-perintah Allah. La taqrabal lati hiyal manhiyat, janganlah kamu dekati larangan-larangan Allah. Pertama, kok ada Isra Mi'raj ini? Oh, belum ini. Tadi Isra Mi'raj belum ya? Belum. Tadi Isra Mi'raj dulu nih. Nabiyuna khatimul anbiya'i dzul haudi wal isra bilam tirai. Nabiyuna, nabi kita, khatimul anbiya'i adalah nabi terakhir. Dzul haudi, pemilik haud, pemilik telaga. Wal isra'i, dan isra, bilam tirai, tanpa ragu-ragu. Oh, tentang istiqomah tadi. Istiqomah. Perhatikan lagi, balik karena saya ingat. Fastaqim kama umirta. Fastaqim. Ini kamu cari di ulama manapun, kalau enggak di tasawuf enggak ketemu. Sampai kenapa Nabi sampai uban baca fastaqim kama umirta? Istiqomahlah engkau wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Perhatikan baik-baik. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi Nabi itu diperintah untuk istiqomah sebelum diperintah. Kalau kamu kan diperintah dulu baru istiqomah. Kalau Nabi beda, levelnya sudah beda. Istiqomah baru perintah. Bayangkan itu. Bagaimana agak uban. Itu perintahnya dari Allah. Kamu pasti ingat waktu saya jelasin bahwa Nabi kalau berperang nih, ketika turun, Allahu ya'simuka minan nas, wahai Muhammad, Allah yang akan menjagamu dari manusia. Nabi ini ketika perang langsung maju, gak lihat apa-apa, maju aja ke medan perang, karena dia yakin Allah berfirman, Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad. Ketika berperang di sini ya, pasukan orang kafir, ini Nabi begini, gak lihat apa-apa, karena Allah yang menjaga. Saking Nabi itu terhadap Al-Quran begitu. Nah sekarang fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, istiqomahlah kamu. Lalu kama umirta, jadi Nabi Muhammad sebelum diperintahkan ini sudah diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Sedangkan istiqomah itu adalah apa, kemuliaan yang sangat tinggi. Kalau kita kan istiqomah di dalam perintah. Kalau Nabi, kalau kita kan diperintah dulu baru istiqomah. Kalau Nabi istiqomah dulu, makanya sampai Nabi itu berubah. Maksudnya berubah, kenapa bisa berubah gitu? Apanya? Kok bisa berubah? Karena dahsyatnya perintah ini. Istiqomah dulu wahai Muhammad. Kalau kita kan idza amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum. Kalau kita melakukan perbuatan yang diperintah, kita kerjakan semampunya. Kayak tadi, kayak ada usul fikih.
Ma la yudriku kullu la yudriku kullu, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Gak bisa duduk terlentang, gak bisa berdiri duduk, gak bisa seluruh Fatihah, sebagian Fatihah. Tapi kalau Nabi istiqomah, dia berada di data di tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada pelajaran, tidak ada ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara mencintai Nabi sedemikian rupa, sangat cinta banget, kecuali ilmu tasawuf. Kamu cari ilmu mana? Fikih, cari gak bahas mencintai, mungkin ada. Kamu wajib mencintai Nabi, selesai, titik. Ilmu lain. Tapi kalau kamu pengen belajar, kamu imannya kuat bener-bener, cinta kepada Nabi, gak bisa harus tasawuf. Kamu kalau mau ngecek orang, ustadz kamu yang sebutkan namanya, saya gak sebutkan nah. Kamu cek dia bahas tasawuf enggak, tahu dia terhadap ulama sufi dia apa, cinta gitu, atau bagaimana dia hubungannya, itu ukurannya. Kalau ke saya ya, masalah yang gaib kayak tadi, jin, malaikat, kamu untuk tidak melihat mereka. Saya melihat malaikat, bukan gak percaya, tidak mau melihat misalnya, bagus. Tapi kamu fokus kepada ini, sebenarnya nanti ada bahwa kamu ini wastaniban al-ghibah al-kibru al-hasad ini. Kamu bersihkan hati dari sombong, dari hasad, dari iri dengki, itu sebenarnya tasawuf. Dan ini pelajaran seperti ini, sombong itu banyak macamnya itu. Sampai di dalam Ihya itu sombong berapa, ada khusus bab sombong, penyebabnya, tata cara menghilangkan, definisinya, kisah-kisahnya. Ada cara ngilanginnya juga? Ada cara. Dulu orang sebelum belajar ilmu, dia belajar menghindari sombong itu berpuluh-puluh tahun. Tasawuf. Orang kalau masih ada di dalam hatinya lebih mulia dari orang lain, berarti dia ada sombongnya. Dia akan kecinta untuk Nabi itu ada, tapi masih remang-remang. Murid, kita kan mengajar nih, murid dan ustadz. Kalau ustadz nih masih merasa murid saya lebih pinter dari murid, atau saya lebih mulia dari murid saya, ada sombong di hati kamu. Itu hati-hati. Bisa jadi kamu gak suka gaib gara-gara sombong itu. Tasawuf ini, benar, sufi ini tidak bisa dicintai oleh orang yang pertama makan yang haram-haram dan mengerjakan dosa-dosa besar. Dosa besar sombong, iri dengki, begitu. Masa orang Wahabi tapi masa iri dengki? Kenapa? Orang Wahabi nggak suka sufi? Nggak suka. Cek kamu. Kalau Wahabi nih, iya, sukanya apa dia? Kamu bid'ah. Tapi masa ya dia, karena berarti kan masa ya nggak suka sufi karena ada dosa besarnya juga? Ada orang ngomong bid'ah, orang kafirin orang bagaimana? Nggak boleh maksudnya. Orang Islam. Iya, orang Islam kamu kafirin. Maksudnya, makanya dia memang tidak sopan kepada Nabi. Itu kalau apa, enggak, kalau ke Habib ya enggak suka itu. Enggak percaya kan? Susah juga memang. Jadi kalau kamu kalau punya semangat untuk belajar Islam sungguh-sungguh, kalau saya, mungkin ada orang beda pendapat, gak apa-apa. Lihat dia kepada tasawuf itu bagaimana. Itu tidak ada yang mempelajari untuk mencintai Nabi benar-benar kecuali di tasawuf ini. Karena tasawuf itu memang ada bab cinta, ada kitabul mahabbati, ada kitab yang menjelaskan tentang cinta. Tetapi ini tetap cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Selain tasawuf enggak ada. Fikih ada cinta paling pernikahan. Tapi bukan maksudnya bukan merendahkan yang lain, bukan. Tapi kalau kamu pengen apa, pelajari hal yang gaib ini, yang ini, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, ini gaib yang benar. Kalau setan, malaikat, berapa jenis setan, jenis malaikat, alamnya di mana, gak usah itu, ngapain? Itu hijab nanti, bikin kita jauh. Tapi kalau memang kita
diberikan oleh Allah. Beda kan, orang kayak indigo itu asalkan digunakan untuk yang baik-baik. Boleh dipelajarin juga maksudnya kayak gitu. Jin setan. Iya. Kalau saya gak usah. Mending kamu pelajari bagaimana membuat hati kamu benar, diisi cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Kamu percaya kalau kamu hati kamu isi cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, yang gaib itu datang ke kamu. Jin ini datang. Saya pernah didatangin, cuman nggak saya dimimpi. Saya sudah dari awal niat kalau jin sama setan gak mau. Udah datang. Saya mau temenan sama. Beneran. Ngapain Mas? Maksudnya karena orang yang cinta Nabi itu levelnya tinggi. Jadi hal-hal yang begitu itu datang ke kamu. Mau bantu ya, kata Abah Guru Sekumpul, gak usah kamu berteman dengan jin setan, gak usah. Kamu fokus kepada cinta kamu kepada Allah, kepada Nabi di hati. Yang membahas hati begini tasawuf. Maksudnya hati-hati kalau belajar. Jadi Nabi itu mempunyai telaga. Nanti di akhirat, telaga Kautsar. Ada telaga Haud namanya. Isra Mi'raj ini paling gaib dia. Isra kan perjalanan dari Mekah ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Dari Mekahnya ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu perhatikan. Waktu Nabi berangkat, ya, dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina langit pertama 2 sampai 7 sampai ke arah sampai ke Mustawan. Balik lagi dengan rute yang sama dari langit dari aras dari Mustawan terus ke bawah 7 6 5 4 1 terus ke Palestina lalu ke Mekah. Nabi berangkat, tempat tidurnya Nabi kan tidur tuh kan ada hangat-hangatnya kan, itu masih hangat. Saking cepatnya. Ini menunjukkan apa? Pertama, konsep ruang dan waktu tidak berlaku. Ngerti kamu maksud kamu? Maksudnya? Konsep waktu, iya, sudah tidak ada waktu lagi, tidak berlaku bagi Nabi Muhammad waktu itu. Padahal perjalanan dari Mekah ke Palestina berapa hari, berapa bulan. Dari langit pertama, dari Palestina langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua saja ini 500 tahun. Dari 2 ke 3 itu terus 500 tahun. Padahal Nabi dari berangkat dari Mekah ke Palestina ke sana berapa puluh ratus tahun itu, balik lagi tempat tidurnya masih hangat. Artinya konsep waktu sudah nggak berlaku ke Nabi. Tapi yang dirasakan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu seperti lama atau seperti cepat jadi sebenarnya? Oh, seperti ya itu. Lama, tetap lama. Dia ngerasanya lama. Bukan ngerasain lama. Maksudnya? Memang lama. Tapi kok bisa baiknya lagi masih hangat kan? Karena kamu ngerti konsep waktu enggak? Waktu itu sebenarnya tidak ada masa depan. Masa depan. Maksudnya masa depan enggak ada. Kamu tahu konsep waktu? Perhatikan ya baik-baik. Waktu itu sebenarnya ada karena konsep pergerakan planet. Kamu paham? Pergerakan planet. Maksudnya pergerakan bumi itu. Iya. Ini bumi. Iya. Matahari. Bulan. Kan bumi nih. Matahari ini kan bergerak kan begini kan? Iya. Mengelilingi matahari kan? Kalau bumi ini tidak mengelilingi matahari, ada waktu enggak? Ya enggak ada. Enggak ada kan? Kalau dia enggak ada waktu, berarti enggak ada kemarin, enggak ada besok, enggak ada sekarang kan? Jadi sebenarnya waktu itu adalah, perhatikan baik-baik, waktu itu adalah pergerakan planet. Hanya itu saja. Jadi konsep kemarin, seminggu yang lalu, ini hanya ada di akal.
Ngerti nggak maksudnya? Masih di akal. Ada di akal, nggak ada sebenarnya. Ada mana? Besok misalnya apa besok? Kan cuman proses ini bergerakan ini ada doang kan? Iya. Apa besok? Pergerakan planet. Itu waktu itu. Jadi sebenarnya waktu nggak ada. Cuman kita ini sudah dibentuk gitu. Dibentuk oleh kebiasaan sehingga waktu sudah ada gitu. Ada waktu masa lalu, masa depan, masa sekarang. Sebenarnya nggak ada. Waktu itu hanya ilusi sebenarnya. Nggak ada. Yang ada pergerakan planet nih. Sama kayak arah. Arah karena ada depan, ada belakang, ada samping, ada ini. Kalau kamu tidur di sini. Tiba-tiba kamu nyampe di Mekah. Bagaimana konsepnya? Padahal kamu tidur di sana. Sama ketika musyahadah. Cuman musyahadah ini susah kalau diceritakan ke orang yang nggak ngalamin. Kamu duduk seret. Ini kamu di langit. Konsep arah sudah tidak ada lagi. Nah, memahami ini dimulai dari memahami bahwa konsep waktu itu tidak ada. Tiga maksudnya. Kamu ngerti bahwa konsep waktu memang tidak ada? Itu kan dibikin itu waktu itu doang kan? Iya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ya. Iya. Jadi jika di matahari ini bumi, ini doang nih waktu nih. Iya. Pergerakan begini doang nih. Nggak ada besok, nggak ada sebenarnya. Begitu. Masa iya? Apa waktunya kalau ini? Waktu itu begini doang. Perputaran bumi maksudnya berarti. Iya, rotasi dan evolusi. Iya, begitu aja. Nah, makanya Isra Mi'raj itu Nabi dia menghapus konsep ruang dan waktu. Ruang, tempat. Itu bayangkan perjalanan dari seberapa jauh masih ada hangat anunya. Tepat dan waktu sudah nggak berlaku lagi. yang menanamkan cinta Nabi sampai agung Nabi di dalam hati tasawuf. Kalau Wahabi kan Nabi cuman kayak pengantar postcardnya. Dia sudah meninggal udah selesai. Kalau tasawuf ini ada Nur Muhammad, dari konsep Nur Muhammad. Jadi awal terciptanya seluruh makhluk ini, sebelum makhluk ini ada, Allah ini menciptakan namanya Nur Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad. Sudah jadi nabi. Belum ada jasadnya. Kalau jasadnya kan ini waktu Nabi lahir di Mekah kan. Dari Nur Muhammad ini diciptakan oleh seluruh alam semesta ini. Jadi kita hidup ini, kita ini terbuat dari Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW. Wa fikum Rasulullah, di dalam diri kamu ada Rasulullah. Nah, kalau kita begini terus, kita berbuat baik, ingat kepada Nabi. Ketika kita makan, ini ingat kepada Nabi, maksudnya ini makan Nur Muhammad. Kalau begitu terus, ingat Nur Muhammad, ini mudah nanti berhubungan dengan Nabi. Karena kita sudah yakin bahwa ini kita berhubungan dengan Nabi. Bahkan kita pun ini dan terbuat dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang gaib itu yang ini yang mau belajar Nur Muhammad, belajar menghilangkan sifat sombong. Kalau ini pelajari. Kalau setiap makhluk itu kan diciptakan dari Nur Muhammad. Kalau manusia kok bisa ada yang maksiat itu kenapa bisa? Oh begitu. Padahal ada Nur Muhammad itu berarti. Begini, kan ada siang, ada cahaya, ada gelap. Iya. Ini kalau cahaya doang, nggak ada gelap, ini cahaya nggak ada. Ya kan? Iya. Kalau seluruhnya ini cahaya, nggak ada gelap, cahaya ini habis. Emang udah nggak ada lagi konsep cahaya dan gelap. Jadi cahaya ini ada karena ada yang gelap itu. Jadi memang itu disengaja untuk kalau kamu nggak pernah sakit, sehat kan nggak enak sehat itu. Nggak pernah sakit, sehat terus kamu. Nggak pernah lihat orang sakit,
maka konsep sehat jadi hilang. Gak ada sehat berarti maksudnya juga. Iya. Tapi kamu ngerti ini maksudnya pemahaman seperti ini. Tadi maksudnya kalau misalnya nggak ada maksiat berarti konsep cahaya Muhammad nggak ada juga gitu maksudnya. Begitu. Gimana? Kalau misalnya orang nggak ada yang buat maksiat berarti maksudnya berarti konsep cahaya Nabi Muhammad itu juga nggak ada gitu juga maksudnya. Iya, cuman maksudnya ya bisa. Cuman dia apa ya? Kalau kamu punya anak, anak kamu disuruh belajar, nggak mau, kamu apain? Semarahin. Kenapa kamu marahin ke anak karena kamu benci atau karena kamu cinta? Ya cinta. Karena cinta kan sama begitu. Padahal kamu gampar nggak kalau nggak mau? Ya nggak tahu. Ya kan? Ya kemungkinan. Itu gampar. Kamu gampar benci atau karena cinta? Ya karena sayang. Karena sayang, iya. Jadi begitu konsepnya. Ada neraka itu bukan karena dibenci, tapi karena cinta gitu. Khatimatun. Ini wahadul imani. Sudah ini berarti. Nah ini wajtaniban al-ghibah. Ini sebenarnya yang gaib itu. Bukan jin. Ya maksudnya kalau jin setan memang ya gaib. Tapi tidak usah pelajari itu. Maksudnya tidak usah pelajari. Bukan tidak kayak mencuri. Gak usah pelajari gimana cara mencuri misalnya. Gimana cara mencuri begini. Kalau orang waktu mencuri jam 10 malam, gak usah. Hal-hal yang begitu sama kayak jin itu. Sebatas kita tahu bahwa mencuri haram, selesai. Jangan mencuri begini. Kecuali kamu memang jadi polisi. Udah belajar waktu mencuri jam 10. Karena memang polisi untuk misalnya menghindari orang-orang begitu kan, dijaga. Kalau orang-orang normal kayak kita, ya udah jin setan orang yang hal gaib selesai. Maka mempelajari apa yang gaib itu yang ini. Wajtaniban al-ghibah, tentang ghibah. Ini karena dia hati. Kiber, sombong, hasad, dengki. Ghibah berkaitan dengan hati karena kalau orang dia ngomongin orang, hatinya kotor. Wa nahwa minal kabair yu'ad, dan dosa-dosa besar. Untuk dosa-dosa besar nanti ada di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Ini menyebutkan di sini 76 dosa besar. Besok malam. Sekarang hanya Isra Mi'raj dan iman. Wallahu a'lam.